Rio turunannya. Kemudian ada instruksi Pak Bupati Siak yang kemarin sudah saya layangkan beberapa camat nih. Semua camat se-Kabupaten Siak ada yang saya lampirkan aturan Permendagrinya, kemudian instruksi Pak Bupati itu turunannya Pak di dalam regulasi. Jadi memang ini sudah sifat merah, terdiri dari semua suku-suku ras, inilah pembauran. Jadi kita memang Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita bulu jujur. Jadi kadang-kadang kok siapa kok? Orang lain penjajah tak ada itu. Kita semua adalah masyarakat Siak. Betul yang disampaikan Bupati, masyarakat Siak, tapi asalnya dari mana-mana ya Pak. Dari Jawa, dari Melayu, dari Minang, dari Batak, dari suku Sakai, dari mana-mana. Ini kita pada hari ini kita membaur menjadi satu berintegrasi, silaturahim. Memang selama ini sudah silaturahim, sudah diadakan melalui seni budaya, tapi ini akan ditingkatkan kembali. Kabupaten Siak baru tahun ini festival budaya Bhinneka Tunggal itu baru tahun ini dengan FPK dengan Dinas Kebudayaan. Baru tahun ini kita bisa melaksanakan festival budaya pada hari jadi Kabupaten Siak kemarin. Kemarin berdiri mewakili, ada yang mewakili semua suku-suku yang ada itu yang kemudian tahu lah kemarin yang Siak. Nah next Mas, nanti kita maksud pembauran kebangsaan itu intinya pembauran kebangsaan, apalagi ini menjelang pemilu suhu semakin panas cepat dan ramai. Saya rasa ke Kapolsek, kalau saya dengan Pak Kapolres tentu komunikasi saya terkait dengan pemilu ini. Pak Kapolres juga sering ngopi, ada juga telepon saya. Jadi terkait dengan situasi ini Pak, terkait dengan juga keamanan. Karena kita juga ada suku-suku yang ada ini. Karena dengan adanya nanti terbentuknya suku-suku yang ada ini, komunikasi supaya bisa lebih lancar, lebih mudah. Ini intinya Pak. Terciptanya iklim kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembauran kebangsaan, tumbuh semangat persatuan dan kesatuan bangsa, terpeliharanya integrasi bangsa, kokohnya pertahanan dan keamanan bangsa, terbangunnya peradaban bangsa yang berkualitas. Inilah tujuan daripada pembauran kebangsaan. Kemudian pembinaan pembauran kebangsaan, membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah, menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras dan suku etnis, mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi secara vertikal dalam pembauran kebangsaan. Apalagi situasi pemilu ini, dan saya sangat berpengalaman Pak, tahun 2028 menjadi ketua sampai tahun 2019. Nah, jangan jadi ketua hanya tahun 2019 saja Pak. Saya sangat apa Pak, dan saya memang sampai ke MK pernah juga Pak menangani pemilu di Kecamatan Kelapa. Nah ini pernah juga. Jadi ini apalagi tahun 2024 suhu semakin lama, apalagi kayak kemarin pemilihan tahun 2000 berapa kemarin? Nah 2019 ya. Nah itu kan ada cebong, ada macam-macam ya Pak ya. Ada apa dari cebong dan kampret ya. Nah sampai sedangkan ini pesta demokrasi. Ini akan terkait Pak dengan pembauran ini. Ini pesta demokrasi, mari kita nikmati Pak. Kita nikmati, tak perlu ada fitnah memfitnah, tak perlu ada saling ejek mengejek di antara semua. Sangat rugi. Ayo kita nikmati bersama-sama, kita euforia. Nah, harus kita karena demokrasi yang atas sudah merangkul-rangkul, sudah senang-senang makan enak, kita kok lain dapat teguran, kan rugi kita nih Pak. Jadi kita semakin dewasa, inilah perlunya forum pembauran kebangsaan seperti saya sampaikan ke Pak Bupati agar segera dibentuk. Udah lama Pak sebenarnya dibentuk itu tahun 2018 di Kabupaten Siak. Saya sudah 2 periode ini. Jadi saya ketua yang pertama 2018 sampai 2023, kemudian 2023 sampai 2028. Itu masa jabatan saya. Baru dilantik Pak Bupati kalau berapa Pak? Berapa bulan? Jadi kurang periode kedua itu 1 periode, 1 tahun di Datuk Suku itu. Jadi ini penting sekali
sama pada bapak-bapak dan ibu, mereka mengharapkan pada Pak Camat, Pak Paduan, karena di kecamatan ini adalah wewenang Bapak Camat. Semua nanti SK-nya Pak Camat dan rekomendasinya juga Pak Camat. Jadi di sini kita mencari kekompakan, Pak musyawarah kekompakan untuk pengurusnya itu tergantung Pak Camat. Bisa langsung ditunjuk Pak Camat, bisa musyawarah kekompakan. Karena ini kan plat merah Pak, harus sama-sama mendukung. Intinya juga menyampaikan misi dan visi Pak Bupati dan Bupati Indonesia, juga bisa tegak lurus dengan Pak Camat. Tidak boleh dalam membangkang. Kalau membangkang bukan EPK kan? Karena EPK ini plat merah Pak, organisasi yang tersendiri sama. Ada MUI, ada EPK, ada FKUB, ada FKDN. Itu plat merah Pak. Itu yang dibina oleh pemerintah daerah dan mendapatkan dana hibahnya juga nanti dari pemerintah daerah. Jadi bapak-bapak nanti setelah terbentuk berkoordinasi dengan Pak Camat, karena itu ada angka-angkanya. Bisa harus menganggarkan Pak Camat, nanti pandangan saya ceritakan. Ada nanti regulasinya. Pasalnya mana Pak Camat harus mengeluarkan, tapi regulasinya jelas kan. Mendagri tadi ya, di atas tadi. Oke, next, lanjut. Nah, ini manfaat pembauran kebangsaan. Penyebarluasan pemahaman mengenai pembauran kebangsaan. B. Meningkatkan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. C. Mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. D. Memperkuat ketahanan nasional. E. Memantapkan eksistensi dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dampak yang diharapkan adanya nanti pembauran kebangsaan itu adalah tumbuhnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, terpeliharanya integrasi bangsa, kokohnya pertahanan dan keamanan bangsa, terbangunnya peradaban bangsa yang berkualitas. Karena kita tahu semua bahwa suku ras itu ada itu, kalau di file saya juga itu, sampai kalau tidak salah di Indonesia itu 27.000 berapa itu. Gitu. Tugas pokok Forum Pembauran Kebangsaan: menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pembinaan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang pada hari ini kita sosialisasi Pak, yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan, merumuskan rekomendasi kepada pimpinan rakyat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijaksanaan pembauran kebangsaan. Ini Pak, rekomendasi. Kalau tingkat kecamatan nanti Bapak saat terbentuk memberikan rekomendasi kepada Pak Camat. Apa yang direkomendasikan oleh tokoh-tokoh masyarakat? Tentu berbagai macam suku-suku yang ada punya rekomendasi masing-masing. Ingin bagaimana sudah berkembang, seni budayanya bisa berkembang, apanya bisa berkembang, ya Pak ya. Itu tergantung nanti otonom. Tidak tergantung perintah desa Pak. Kabupaten itu hanya sifatnya koordinasi, konsultatif, komunikasi. Jadi saya tidak berhak memberikan perintah kepada nanti di tingkat kecamatan, tidak ada Pak. Tidak tegak lurus dalam perintah pembauran kebangsaan. Karena pemenangnya semua nanti kalau tingkat camat dan desa adalah Pak Camat yang menentukan. Ini Pak yang harus dipahami ya. Tapi boleh berkoordinasi dengan kabupaten siap, terus berkoordinasi. Nah, tentang pembauran kebangsaan itu intinya tadi ini. Kebijakan-kebijakan merekomendasikan setiap tahunnya ada 2 kali. Itu rapat kalau di kecamatan Pak Sekda apa Pak? Rapat RPDMD ya, yang di Kabupaten Siak setahun 2 kali misalnya di Bapeda. Itu kita ikut Pak, dilibatkan ya pemerintah. Jadi kita memberikan rekomendasi, aspirasi apa tugas kita. Kalau di Kabupaten alhamdulillah mulai tahun 2019 kita diberikan anggaran oleh Pak Bupati. Sebelum-sebelumnya belum. Nah, maka itulah kami sudah lama ingin sosialisasi ke kecamatan itu, Pak Bupati baru selesai. Sehingga Pak Camat masih mungkin karena terkait dengan biaya, kita tahu itu semua camat-camat agak enggan untuk ini karena ini menyangkut masalah anggaran. Nambah anggaran aja bagi hijau itu. Itu saya tahu Pak. Ini kan sama-sama berani ya. Ini masalah anggaran sebenarnya. Tapi itu sebenarnya wewenangnya ada dan dasar hukumnya jelas. Jadi wajib kalau pemerintah tingkat kabupaten dan wali kota tidak menganggarkan kepada forum pembauran kebangsaan, maka tidak disanksinya, tidak dikeluarkan dana APBD-nya oleh pusat, tidak akan dibantu. Tidak main-main Pak, ada semuanya. Nanti aturannya ada, kami terus berkoordinasi dan komunikasi.
Ya, Pak ya. Ini tujuannya apa ya? Tujuannya tadi